Pemirsa, generasi kedua elit PDI Perjuangan dan Partai Demokrat terbukti mampu menjembatani komunikasi yang nyaris putus selama hampir 20 tahun ini. Pertemuan Puan dan Ahy bahkan disebut sebagai cikal bakal rekonsiliasi atau bahkan bibit terbentuknya koalisi. Di tengah narasi riak-riak berbahaya yang digaungkan orang nomor satu di Indonesia, pertemuan Ahy dan Puan juga membantu mencairkan suasana. Cukup membuka komunikasi, rivalitas menjelang pesta demokrasi langsung turun tensi. Sampaikanlah 5 pertanyaan itu. Apakah benar Pak SBY, Pak Susilo pernah mengatakan bahwa saya di Comberan, di Wongke? Apakah benar pernah meminta kepada Megawati supaya dia jadi wapresnya? Apakah benar bahwa dia tidak pernah dikucilkan dalam kabinet? Dan sekarang semua itu tidak dijawab. Akhirnya mengambil kesimpulan, kami juga akhirnya sulit untuk tidak mengambil kesimpulan bahwa ada pihak yang mungkin ini terjadi distorsi informasi sehingga menyampaikan ke Bu Mega seperti itu yang dan kemudian dipercaya. Entah SBY yang melanggar etika atau Megawati yang berburuk sangka, yang pasti ada tembok yang menghalangi komunikasi antara dua tokoh politik nasional ini. Jurang komunikasi makin menjadi saat kemenangan SBY dalam Pilpres 2004 dan 2009 membuat Megawati membawa PDIP menjadi kekuatan oposisi. Begitu pula saat kader PDIP memenangi Pilpres 2014 dan 2019, SBY mengarahkan Partai Demokrat menjauhi lingkaran kekuasaan. Keengganan PDIP dan Partai Demokrat menjalin kerjasama akhirnya berkembang menjadi kesadaran kolektif para pengurus partai di bawahnya. Tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Belum hilang diingatan kami karena pada saat Sekjen PDI Perjuangan itu pernah menyatakan bahwa kami tidak bisa bekerja sama di tingkat nasional untuk Partai Demokrat. Sekitar 20 tahun lamanya, relasi PDIP dan Partai Demokrat kerap diwarnai curiga. Seperti pada September tahun lalu, SBY mengungkap potensi gangguan penyelenggaraan pemilu. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Saat itu, PDIP balik menuding SBY dan Partai Demokrat kembali memainkan strategi playing victim. Adanya informasi jegal-menjegal itu kan itu bagian dari strategi playing the victims. Karena itu kan juga dulu dimainkan oleh Pak SBY 2004. Jalan pagi di GBK, matahari cerah, suasana gembira. Kedua partai bertemu bersama percepat kemajuan Indonesia Raya. Bertemu bersama untuk kemajuan Indonesia. Itulah isi pantun Puan Maharani saat menutup pertemuan dengan Agus Harimurti Yudhoyono di hari Minggu pagi. Sebuah momen politik yang cukup fenomenal agar relasi PDIP dan Partai Demokrat kembali normal. Dalam kurun waktu 2 dekade terakhir ini, paling tidak dari 2004 hingga tahun ini, seringkali dianggap komunikasi dan hubungan antara kedua partai belum bisa berjalan dengan sebaik yang diharapkan. Saat akhirnya bertemu di Senayan, Ahy dan Puan berbincang dalam suasana yang hangat dan penuh senyuman. 1 jam lebih, nggak terasa. Tadi kalau nggak ingat waktu, saya tadinya mau terus ngobrol. Ternyata banyak sekali yang bisa diomongin. Bisa seperti kakak adik. Menjelang pesta demokrasi tahun depan, pertemuan Puan dan Ahy menjadi momen politik cukup signifikan. Keduanya merupakan penerus tahta dua partai politik papan atas di Indonesia.
Sikap serta pernyataan AHY dan Puan menjadi panutan jutaan pengurus, kader, dan simpatisan. Paling tidak kalau ada yang bertanya kesepakatan seperti apa, kami sama-sama sepakat ingin pemilu 2024 ini berjalan dengan damai. Pemimpin yang nanti akan dipilih oleh rakyat, kita sama-sama sepakati bahwa itulah pemimpin yang memang nantinya sudah menjadi pilihan rakyat yang akan kita sama-sama hormati dan hargai. Sebagai bukti, gaya komunikasi AHY dan Puan langsung diikuti para elit PDIP dan Partai Demokrat yang hadir di lokasi. Belum selalu pasti pada posisi dan sikap yang sama, tapi insya Allah untuk bangsa dan negara, politik rekonsiliasi semacam ini sangat dibutuhkan dan dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Manuver politik generasi kedua mendapat respon positif generasi pertama. Melalui media sosial, SBY berujar bermimpi naik kereta bersama Megawati dan Joko Widodo. Banyak yang menafsirkan mimpi SBY merupakan isyarat untuk menjalin kebersamaan. Pemimpin harus guyup satu sama lain, tidak saling menegasikan, tidak saling meniadakan. Jadi betapapun berbeda aspirasi politik, itu sebaiknya pemimpin saling menghormati satu sama lain. Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan juga mengapresiasi silaturahmi politik antara AHY dan Puan. Oh bagus sekali. Jadi Mas AHY, Mbak Puan bersilaturahmi, ada kegiatan bersama. Ini melengkapkan pertemuan-pertemuan yang biasanya dalam ruang yang hanya diketahui oleh fungsionaris partai, tapi kalau sekarang pertemuan dilakukan secara terbuka, dan harapannya ini menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa pilihan boleh berbeda, kemudian kebijakan punya dasar yang berbeda, tetapi pertemanan, persaudaraan tetap terjaga. Karena kita pada akhirnya adalah anak bangsa yang ingin Indonesia lebih baik. Di tengah narasi riak-riak berbahaya yang digaungkan orang nomor 1 di Indonesia, pertemuan AHY dan Puan mencairkan suasana. Cukup dengan membuka komunikasi, nuansa rivalitas menjelang pesta demokrasi langsung turun tensi. Tanpa mengumbar narasi yang membuat jeri, potensi riak-riak yang mungkin terjadi sudah tereduksi. Pertemuan AHY dan Puan juga menunjukkan cukup elit parpol yang sibuk mengurusi dinamika politik. Bila dilakukan politisi, berbagai manuver berjalan alami. Namun bila presiden ikut turun tangan cawe-cawe, justru berpotensi mengganggu demokrasi. Presiden lebih baik fokus menuntaskan berbagai pekerjaan menjelang akhir masa jabatan. Saya kira posisi Pak Jokowi harus berhati-hati, tidak bisa atau menjadi keliru kalau kemudian sudah meletakkan dukungan kepada salah satu saja. Karena sebagai presiden ya ada pertemuan. Kalau kemudian ada 3 capres ini akan maju betul, kalau ada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, dalam satu meja dengan Mas Ganjar, bahkan dengan Mas Anies, berempat itu akan menjadi tontonan politik kebangsaan yang sangat cantik saya kira.